Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Eva Octaviana, di mana di video kali ini saya akan membahas terkait dengan bab 4 dalam penelitian tindakan kelas. Di sini bab 4 itu namanya ada temuan penelitian dan pembahasan. Nah, mungkin agak sedikit berbeda ya dengan nama dari bab 4 ini. Mungkin di kampus teman-teman ada yang namanya hasil penelitian dan pembahasan. Tapi perlu ditekankan bahwa kita harus mengikuti gaya selingkung kampus masing-masing. Nah, intinya sih sama ya. Di sini yang pertama ada temuan penelitian, kemudian nanti kita akan bahas pembahasannya di bab 4 ini. Untuk lebih jelasnya, di sini akan saya berikan contoh beserta penjelasannya berikut contohnya. Selamat menyaksikan sampai akhir. Semoga kalian bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan bahas terkait bab 4 ya. Dimana di sini saya ambil judul sesuai dengan video sebelumnya, dimana saya mengambil judul terkait dengan upaya meningkatkan kemampuan menulis puisi dengan menggunakan metode picture and picture di kelas 4. Nah, baik, langsung saja ke bab 4. Di sini di bab 4 khusus penelitian tindakan kelas ada temuan penelitian dan pembahasan. Mungkin di kampus yang lain namanya hasil penelitian dan pembahasan ya. Tapi di sini kita mengikuti gaya selingkung sesuai dengan pedoman kampus masing-masing. Nah, kita bahas temuan penelitian atau hasil penelitian ya. Yang pertama di sini kita akan deskripsikan data temuan penelitian siklus 1. Di sini isinya itu terkait dengan penelitian itu dilakukan di kelas berapa sama SD mana ya. Kemudian kita gambarkan juga atau jelaskan penelitian ini dilakukan berapa siklus. Contoh di sini ada penelitian dilakukan 2 siklus, di mana siklus 1 misalkan dilakukan 4 pertemuan. Nah, bisa juga dipaparkan di sini secara singkat. Kemudian di dalam siklus atau di dalam penelitian PTK itu kan dalam siklus ada tahapannya ya. Sesuai dengan model yang saya ambil di video sebelumnya itu saya mengambil dengan menggunakan model Chemis dan McTaggart, di mana di dalam siklus itu ada 4 tahapan. Yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan, tindakan, kemudian pengamatan dan refleksi. Nah, kita bahas mulai dari perencanaan atau planning. Sebelumnya sudah dijelaskan juga ya perencanaannya apa. Di sini contoh di perencanaan siklus 1 ini kita harus menyiapkan yang pertama misalnya RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum 2013 disertai dengan silabusnya. Kemudian menyiapkan bahan ajar yang lainnya, contoh alat-alat berupa spidol atau gambar profesi, kamera untuk mendokumentasikannya ya. Kamera ini penting ya, karena untuk arsip ketika untuk berfoto di dalam untuk memotret kegiatan dalam penelitian di saat proses pembelajaran. Kemudian ada lembar kerja siswa dan lembar observasi guru dan siswa. Ini yang sudah dibuat peneliti ya, kita siapkan lembar observasi guru dan siswa dan lembar kerja siswa. Kemudian setelah perencanaan ada tahap tindakan. Nah, di tindakan inilah kita melakukan siklus 1 contoh 4 pertemuan ya. Kebetulan di sini saya 4 pertemuan satu siklusnya itu. Nah, mulai dijelaskan dari pertemuan 1 hari apa, tanggal, bulan, dan tahun. Isi dari tahap tindakan ini seperti biasanya ya kalau guru itu sebelum mengajar melakukan apa? Yang pertama itu adalah apersepsi, kemudian persepsi ini dijelaskan juga kalian melakukan apersepsinya dengan apa? Contoh siswa diajak berdoa atau bernyanyi terlebih dahulu sebelum ke tahap kegiatan inti. Nah, setelah persepsi ini, kemudian ke kegiatan inti. Di kegiatan itu kan menjelaskan materi yang akan
diajarkan ya, sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Kemudian setelah di inti ini, setelah kegiatan inti ini biasanya ada kesimpulan atau penutupan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran pada hari ini misalnya. Kemudian dilanjutkan juga ke pertemuan 2, sama ya, intinya ada kegiatan di mana persepsi dulu, misalnya siswa diajak bernyanyi ataupun berdoa atau membaca sebelum 15 menit. Ini kita sesuaikan dengan kurikulum di mana sekolah itu menggunakan kurikulum apa ya. Contoh sekarang 2013. Tapi sama ya dengan yang pertemuan 1 ataupun pertemuan berikutnya juga di sini kita harus melakukan persepsi, kemudian kegiatan inti dan penutupnya itu dengan mengevaluasi. Nah, ini ada pertemuan 3, kemudian ada pertemuan 4. Nah, setelah selesai ada tahap pengamatan. Setelah tahap tindakan ada tahap pengamatan, di mana di sini observer mengamati jalannya proses pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Mulai dari masuk atau sebelum masuk kelas, biasanya kan guru kemudian membariskan siswa dulu ya sebelum masuk biasanya, kemudian persepsi hingga selesai. Jadi pengamat atau kolaborator itu mengamati peneliti yang sedang melakukan proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan lembar observasi guru atau lembar pengamatan yang sudah dibuat oleh guru. Nah, di video sebelumnya sudah saya berikan contoh ya lembar pengamatannya seperti apa, di mana di sana nanti ada checklist untuk menilai ya atau tidak. Nah, di sini tahapan pengamatan. Kemudian setelah tahap pengamatan ada refleksi. Di tahap refleksi ini di mana peneliti bersama pengamat mendiskusikan hasil dari pengamatan tadi apa nih kekurangan dan kelebihannya. Nah, di refleksi ini ada penjelasan tentang aspek keberhasilan bisa dituliskan melalui tabel atau grafik, kemudian kelemahan yang terjadi dari siklus 1 itu apa ya. Di sini dijelaskan di tahap refleksi. Ini contoh di sini ada hasil penelitian siklus 1 terkait dengan kemampuan menulis puisi dengan menggunakan metode picture and picture. Nah, tabel ini, hasil perhitungan ini sebelumnya saya menghitungnya melalui Excel ya, kemudian saya pindahkan ke sini. Nah, ini ada kesimpulannya, jumlah siswa itu ada 26, yang tuntas itu ada 14 orang, yang belum tuntas ada 12 orang, jumlah rata-ratanya ini. Nah, bisa juga teman-teman ini dilampirkan saja boleh atau disimpan di bab 4 boleh. Nah, jadi kalau mau menyimpannya di lampiran, diusahakan lengkap. Ada tabel ini, hasil kemampuan menulis puisi, kemudian ini tabel distribusi, dan diagram batangnya ya. Nah, kalau di sini cukup bisa juga dengan ini aja, sama ini dan ini. Nah, kita jelaskan ya, contoh di sini di setiap diagram atau grafik ya, kita jelaskan lagi karena orang ada yang tidak bisa membaca diagram, lebih jelasnya kita deskripsikan pada diagram atau tabel. Di sini kita paparkan di mana pada diagram batang ini siswa memperoleh nilai di atas KKM itu yaitu ada 14 orang atau kita persenkan menjadi 53,84%. Ini dapat dari mana? Karena hasil dari ini ya, 14 itu kan dikali 100 kemudian dibagi jumlah siswa. Jadi hasilnya 53,84%. Dan ini yang mencapai nilai KKM. Kemudian
atau mencapai nilai kriteria keberhasilan. Kemudian ada 12 orang yang belum mencapai nilai KKM, yaitu 4,15%, di mana ini dihasilkan dari 12 kali 100 dibagi 26 ya. Dan nilai rata siswa dalam menulis puisi rendah yaitu 67. 67 kita bisa dapatkan dari hasil tabel sini. Nah, kemudian kita simpulkan ya bahwa kemampuan menulis puisi ini masih rendah. Dengan demikian, maka untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi perlu diperbaiki pada siklus berikutnya. Nah, kemudian apa aja sih hasil refleksi ini, kelemahan dan kelebihannya setelah hasil diskusi ya. Berdasarkan hasil diskusi dengan observer, peneliti, ditemukan beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, guru memberikan motivasi. Ini dijelaskan. Kekurangannya juga apa, sehingga kita bisa membuat tabel solusi terhadap kekurangan siklus 1. Nah, ini ya bentuk tabelnya. Di sini contoh ada aspek belum tercapai, terus solusinya apa. Nah, solusi ini atau aspek yang belum tercapai ini nanti kita akan perbaiki di siklus selanjutnya atau di siklus 2. Nah, prosedurnya sama di siklus 2 ini, ada tahapannya mulai dari perencanaan, kita jelaskan mau ngapain aja di sini. Diusahakan sih perencanaan ini hasil evaluasi dari ini ya di kekurangan dari siklus 1. Kemudian ada tahap tindakan atau pelaksanaan, dilakukan berapa pertemuan, sama dideskripsikan juga mulai dari persepsi, kemudian memulainya di kegiatan inti dan kesimpulan atau penutup. Nah, ini intinya sama. Kemudian di tahap refleksi juga di sini kita jelaskan terkait dengan hasil dari siklus 2. Hasil penelitian siklus 2 terkait dengan kemampuan menulis puisi ya. Di tabel. Kenapa saya simpan di sini biar lebih jelas aja. Ini kita dapatkan hasil perhitungan dari Excel, kita pindahin ke sini, kemudian ini ringkasannya. Boleh teman-teman mulai dari sini, ini nggak perlu dimasukkan ke bab 4 boleh, tapi dilampirkan secara lengkap ya. Nah, contoh untuk bab 4 bisa ditulis hanya ini. Nah, hasil yang diperoleh pada siklus 2 ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana siswa ada 24 siswa sebenarnya yang memperoleh nilai di atas KKM atau kita bisa persenkan menjadi 92 ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, ada 24 siswa yang tuntas dan 2 orang yang belum. Kalau kita persenkan kan 24 kali 100 bagi 26 hasilnya ini. Kemudian 2 orang yang belum mencapai nilai KKM ya, atau kalau kita persenkan 7,60%. Hasil dari 2 kali 100 bagi 26. Hasilnya 7,60%. Nah, nilai rata-rata siswa yaitu 80. Sehingga nilai rata-rata kelas mencapai yang ini. Berdasarkan hasil tes pada siklus 2 ini menunjukkan sudah tercapai ya penelitian atau sesuai telah mencapai kriteria keberhasilan yaitu 80%, melebihi malah. Jadi penelitian ini dicukupkan pada siklus 2 karena sudah berhasil. Itu saja. Kalau ini rangkuman hasil evaluasi siklus 2. Ini untuk penjelasannya aja ya. Boleh dibuat seperti ini juga. Nah, di sini kita analisis dari masing-masing siklus atau kita rangkum menggunakan tabel rekapitulasi analisis data evaluasi. Ini penjelasan dari siklus 1 sebelumnya yang di atas ya. Jadi untuk melihat atau mempermudah aja sih. Siklus 1 14 orang yang mencapai nilai KKM, siklus 2 24. Begitupun yang belum mencapai nilai KKM siklus 1 12 orang dan yang di siklus 2 ada 2 orang yang belum mencapai KKM.
Nih, ini rangkumannya. Nah, ini juga sama. Nah, di sini juga ada pemantau tindakan guru dan kelas. Di siklus 1 itu 70% dan siklus 2 itu 92%. Nilai ini didapatkan dari hasil perhitungan lembar observasi guru dan siswa yang di video sebelumnya sudah saya perlihatkan formatnya ya, yang ada kita tinggal checklist sesuai dengan hasil pengamatan. Nah, kemudian dihitung, dan hasilnya ini. Lembar observasi guru dan siswa alangkah lebih baiknya di dalam skripsi itu dilampirkan di belakang hasil perhitungannya biar jelas nanti ketika ditanya oleh penguji ini didapatkan dari mana, terus datanya mana, kalian bisa menunjukkannya kan ada di lampiran. Ya, di sini cukup dengan kesimpulannya saja, tidak usah sama formatnya ya, nah takut kebanyakan. Nah, kemudian di akhir ada pembahasan hasil penelitian, di mana di hasil pembahasan penelitian ini kita jelaskan secara keseluruhan dengan keberhasilan intervensi yang dilakukan pada siklus ya. Jadi di sini dijelaskan atau dibahas. Ini seperti ini. Paham ya semuanya? Itu saja yang dari saya. Mudah-mudahan kalian paham terkait dengan penulisan bab 4. Nah, itu tadi teman-teman hasil penjelasan terkait bab 4, temuan penelitian dan pembahasan ya dalam penelitian tindakan kelas. Mudah-mudahan kalian yang menyaksikan video saya sampai selesai dapat memahaminya, dan apabila teman-teman ada yang masih bingung boleh berkomentar ya di bawah ini. Dan bagi kalian yang suka dengan video saya, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.